Saya akan langsung aja ke materi. Materi ini sering saya sampaikan di dalam materi-materi kemarin. Saya tetap menyinggung. Ini adalah yang sudah dibilang sama Pak Swadi, Pak Sudewi. Ini adalah doktrin kita. Ini yang membedakan Kristen dan bukan Kristen dari doktrin kristologinya. Banyak orang yang percaya Yesus, kenal Yesus, tapi Yesus yang mereka imani bukan Yesus seperti yang Alkitab katakan. Oleh karena itu, sekalipun mereka mengenal Yesus, mereka bukan orang yang mengenal Yesus yang benar. Nah, mengenai Yesus, kita harus tegaskan dari awal, tidak ada orang Kristen yang tidak percaya Yesus adalah manusia. Kalau kita adalah orang Kristen, wajib percaya dia adalah manusia. Enggak tahu Pak? Pak? Ayo. Pak Santo ya. Pak Santo. 2 Yohanes 1 itu juga. Orang Kristen wajib percaya Yesus Kristus adalah manusia. Oh ya, silakan Pak Sudi. Pak Sudi yang menemukan dulu ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kurang jelas kan? Tolong Mbak baca. Baca supaya laki-laki baca, perempuan baca, kita sempat dengar ya. Ayo. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul Banyak penyesat sudah muncul. Terus dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. penyesat yang nyebar kemana-mana, tidak percaya kepada Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. Bukan hanya penyesat, kata Alkitab itu antikristus. Jadi orang Kristen harus percaya Yesus adalah manusia ya, karena Alkitab mengatakan dia nabi dan dibuka sendiri. Matius 21 Yesus disebut nabi. Yesus rabai, dia pengajar Taurat, dia mengajar orang-orang Yahudi tentang Taurat di sinagog-sinagog di Bait Allah. Orang-orang banyak mengaku menyebut dia rabai, Rabi Yesua. Bahkan di dalam Markus 6 ayat 3, tolong Pak Eko bacakan. Markus 6 ayat 3. Bukankah dia itu tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan akan bersama kita, lalu mereka kecewa dan menolak? Lihat, bukan hanya Yusuf tukang kayu, Yesus pernah berprofesi sebagai tukang kayu. Orang sak kampungnya lo tahu. Bukankah dia ini tukang kayu? Halo? Yesus Kristus datang sebagai manusia. Amin? Tapi bukan hanya ini toh. Alkitab tidak mengatakan Yesus hanya manusia saja. No. Apapun kata Alkitab kita percaya. Alkitab dengan tegas menyatakan Yesus adalah firman Allah. Mengenai apapun ayat-ayat Alkitab tentang Yesus, tolong kita harus tegas, ini iman kita. Saya menolak aneksasi teologis pihak lain kepada iman Kristen. Apapun kata Alkitab kami, ini yang kami imani. Pola pikir, anggapan orang lain yang bukan Kristen, maaf, itu bukan kitab suci saya. Ya. Dan jangan melakukan aneksasi teologis terhadap apa yang kita imani seturut kata Alkitab. Ya. Yesus kata Alkitab saya, kamu percaya tidak percaya? Oh, aku nggak ngurus. Aku tidak mempengaruhi dan tidak memaksakan kepercayaanku. Kata Alkitab, tadi dia manusia betul, tapi kata Alkitab yang sama, Yesus adalah pencipta. Tolong Mbak, Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya,
yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia Allah yang telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia, oleh anaknya, oleh Yesus, terus Oleh Dia Allah telah menjadikan oleh anaknya, oleh Yesus, Allah telah menciptakan alam semesta. Halo. Ini bukan asumsi anggapan saya ya. Ini kata Alkitab yang diimani semua orang Kristen. Yesus, kata Ibrani pasal 1 ayat 2, Dia pencipta alam semesta. Oke, lanjut. Lihat 1 Korintus 8 ayat 6. Sebenarnya 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia tempat hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kurang jelas. Yang keras. Kurang jelas ya. Yang tegas, Mbak. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia tempat hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Halo. Paham frase yang terakhir? Yaitu Yesus Kristus yang olehnya, karena Yesus segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Anda agama apapun silakan saya hormati. Anda punya anggapan apa silakan. Maaf, saya hanya membacakan apa kata Alkitab saya. Ini kitab suci saya, ini firman Allah yang kita imani menurut 1 Korintus 8 ayat 6. Yesus yang telah menjadikan segala sesuatu. Jadi Anda percaya apa? Orang ngurus. Aku cuma ngomong ini iman kami. Lanjut. 1 Kolose pasal 1 ayat 16-17. Pasal 1 16-17. Karena di dalam Dialah menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Stop. Di dalam Dia, di dalam Yesus, segala sesuatu yang di surga dan di bumi diciptakan. Ulang lagi, Bu. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Ini bukan anggapan khayalan iman buta, enggak. Ini kata Alkitab, segala yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, alam materi dan alam gaib, semua yang ada di surga dan di bumi diciptakan oleh Yesus. Titik. Ini maknanya. Ya. Jadi kalau Anda kata ada agama lain yang tidak sepakat, silakan. Asumsimu, pola pikirmu, anggapanmu, itu bukan kitab suci yang kami orang Kristen imani. Ini kata Alkitab. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 3. Sebelahnya, Bu. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, oleh Yesus. Tanpa Dia, tanpa firman, tanpa Yesus, tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Apa kurang ayatnya? Alkitab ngomong Yesus pencipta segala sesuatu, pencipta segala yang ada, pencipta yang gaib maupun alam materi. 4 ayat. Ini iman kami. Sudah selesai? Belum. Kata Alkitab, Yesus yang datang sebagai manusia yang kami imani, ternyata Dia adalah pemilik kerajaan.
2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini kok saya nggak dengar. Benar, sumpah. Saya kurang jelas. Ya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan diberi hak untuk masuk kepada kerajaan kekal, kerajaan surga. Kerajaan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yuk percaya nggak percaya? Aku nggak ngurus. Kata Alkitab, Yesus Kristus yang punya kerajaan kekal, yang punya kerajaan surga, dan Dia yang akan menentukan siapa yang boleh masuk ke kerajaannya dan siapa yang tidak. Itu tangannya Dia. Karena ini ayat, ini yang kita orang Kristen imani. Anggapan, asumsi orang lain, aku nggak ngurus. Maaf ya, saya hanya menunjukkan ini ayatnya. Masalahnya, yang kayak gini di tempatmu ada nggak? Jadi saya tidak memaksakan iman saya. Kalau iman saya, Yesus yang punya kerajaan surga. Yesuslah pencipta alam semesta. Iman kami ini. Mengenai iman kalian, aku nggak ngurus. Malah aku tanya, siapa kok di iman kalian? Enak kan? Saling keposisi roh. Lanjut. Kata Alkitab, Yesus hakim hari kiamat yang akan mengadili semua manusia, dan Dialah yang menentukan siapa yang berhak masuk di dalam kerajaannya dan siapa yang tidak boleh masuk. Siapapun itu, raja siapapun, presiden siapapun, jenderal siapapun, nabi apapun, orang jelata, orang kaya, dan keputusannya lah yang menentukan kamu masuk mana. Tolong, sebelahnya 2 Korintus 5 ayat 10. Yang keras ya, karena saya kurang dengar. Ada gangguan. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Siapapun kita, makcu, mak, om, tante, encik, engkong, siapapun dia, siapapun manusia, apapun jabatan dan statusnya, kata Alkitab semua akan berdiri di hadapan Yesus. Dia menjadi hakim yang akan memeriksa dengan teliti dan adil. You masuk sini atau you masuk situ. Ini kata Alkitab. Amin. Kamu tidak percaya? Oh ya silakan, silakan. Saya tidak memaksakan iman saya. Saya hanya menyatakan bahwa Yesus itu yang akan mengadili semua manusia, siapapun itu. Amin. Lanjut. Bagaimana yang lain? Ayo, saya mau belajar. Jadi saya hanya menunjukkan ini iman saya, ini ayatnya, ini dalilnya. Sekarang gantian saya ingin belajar. Di kepercayaanmu, yang mengadili semua manusia dan yang menentukan dia masuk neraka dan surga itu siapa? Aku ingin tahu. Tanya. Jadi kita tidak sok tahu. Amin. Lanjut. Kata Alkitab, Yesus yang awal dan yang akhir. Tapi sebelum ayat-ayat di perjanjian baru, bahwa Dialah yang awal dan yang akhir, Dialah yang khatim dan yang pokok, Dia yang tak berawal dan yang tak berkesudahan. Saya tunjukkan ayat awalnya di dalam perjanjian lama, itu di Yesaya 44 ayat 6. Ibu tolong bacakan Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ibunya ini peka banget. Tahu kalau saya ini telinga saya ini agak terganggu, tolong bacakan dengan Asistennya Rasul Paulus. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. bahasa Inggrisnya I am the last
I am the first and the last. Ana wa awalun wa akhirun. Terus Tidak ada Allah selain daripadaku. ayat pertama di dalam Alkitab yang mengatakan akulah yang awal dan yang akhir, terjemahan Indonesia yang terdahulu dan yang terkemudian, sama artinya di dalam terjemahan Indonesia versi yang lain, yang awal dan yang akhir. Itu adalah Raja Israel. Aku ada di selain aku Allah. Amin. Nah, Alkitab sudah menegaskan bahwa Allah Israel adalah yang awal dan yang akhir, yang khatim dan yang bakok, yang tak berawal dan yang tidak berkesudahan. Di dalam perjanjian baru, ayat ini muncul 4 kali. Di perjanjian lama hanya 1 kali di Yesaya. Di perjanjian baru 4 kali. Kalau baca macam apa? Ofri. Nah, Oh, enggak. Nah, siap. Kamu jadi. Ya, kacamata. Wahyu 1:17, cepat ya. Wahyu 1:17. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Bu, baca sebelahnya. Ini sudah jelas. Wahyu 28, maaf. Wahyu 28. Wahyu pasal 28. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jelas. Dia yang tak berawal dan yang tidak berakhir, yang pernah mati dan bangkit kembali. Oh kan? Oke, belakangnya ibu yang ya kacamata lagi. Tenang. 21:6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat yang ketiga, Yesus menegakkan akulah yang awal dan yang akhir, yang hakim dan yang bakok. Oke, sebelahnya yang tengah. Wahyu 22:13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sudah cukup jelas. Yesus menegaskan bahwa dirinya, aku adalah yang awal dan yang akhir 4 kali. Artinya ini bukan desas-desus katanya. Ini pengakuannya dia diulang 4 kali. Dia yang tak berawal, yang khatim, dan yang bakal yang tak berkesudahan. Bagaimana yang lain tanya? Kita jangan menuduh. Yang jelas kita tunjukkan ayatnya. Kata kitab suci yang saya imani, dia yang awal dan yang akhir. Maksudnya dia tak berawal, dia yang khatim, dan dia yang bakal. Kalau di tempat kalian, siapakah yang disebut sebagai yang awal dan yang akhir? Kita bertanya. Jangan sok tahu, supaya saling memahami. Amin. Tanya baik-baik. Lanjut. Nah, yang terakhir, tolong Pak yang biru. Koguni Korudi. Kok siapa namanya? Freddy. Kok Freddy ya. Kok Freddy 1 Yohanes 5:20. Maaf ya Pak Freddy. Lupa. Tadi Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bukan.
balik mana? Gak denger aku. Ulangi, Pak. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Kristus anak Allah, dia adalah the true God, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Maaf ya, ini bukan iman buta kami, bukan taktik buta kami. Ini ayatnya, bacaan sendiri dan percaya. Ya. Karena Alkitab, kitab suci kami mengatakan Yesus Allah yang benar dan hidup yang kekal, kami semua percaya. Amin. Nah sekarang saya tanya supaya aku juga dapat ilmu. Di agamamu, Allah yang benar dan yang punya hidup kekal itu siapa? Aku ingin tahu. Itu Yesus. Amin. Jadi di sini kita harus tunjukkan apa yang kita imani. Tidak perlu disembunyikan, ditutup-tutupi. Mau apa ini? Amin. Dan ingatkan, jangan ada aneksasi teologis. Kita tidak boleh menjajah teologinya kemana, tidak boleh. Makanya saya sedang tanya supaya sana yang ngomong. Kalau Alkitabku, Yesus pencipta, ini ayatnya banyak banget. Kata Alkitabku, Yesus yang punya kerajaan surga. Kata Alkitabku, dia yang tentukan, dia yang adili semua manusia siapapun dia, dan dia yang tentukan masuk mana kamu. Jadi jangan pede ya. Ojo kemedi. Kalian semua yang akan menghadap Yesus. Keputusannya yang menentukan kita di mana. Kata Alkitabku, dialah yang awal dan yang akhir. Dia yang tak berawal dan dia yang tak berkesudahan. Kata Alkitabku, itu Yesus. Kata Alkitabku, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tidak. Ini ayat-ayatnya. Terima kasih. Gantian keterangannya supaya jangan kita salah paham dengan agama lain. Kok di tempatmu siapa itu? Ya, nih lanjut. Nah masalahnya mengenai hal ini, para bidat pun juga mempercayai ini. Yesus kita dia percaya, Yesus Allah itu percaya. Tapi kenapa dia punya kepercayaan yang sama? Kok kita katakan dia ini aliran sesat? Halo. Salahnya adalah mereka tidak paham makna putra Allah. Pernah dengar aliran Wanes? Wanes? Ini muncul di gereja Pentakosta. Yesus adalah sang Bapa, dia Bapa yang menjadi manusia. Yesus adalah sang Firman. Yesus juga sang Roh Kudus yang menjadi manusia. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu sinonim sama saja. Itulah Yesus. Teolog-teolog ortodoksi menolak. Yesus Firman Allah. Ya. Tapi dia bukan sang Bapa yang menjadi manusia. Dia bukan sang Roh Kudus yang menjadi manusia. Saya akan tunjukkan. Karena aliran Wanes yang ngajarin tentang Bapa, Putra, Roh Kudus semuanya ini adalah sinonim dan itu adalah Yesus. Mereka tidak paham Alkitab mengenai makna Putra Allah. Alkitab itu menyebut berkali-kali Yesus Putra Allah. Iblis mengaku Yesus Putra Allah. Tolong sebelahnya. Istrinya, Pak. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Nah Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Yang teriak itu roh iblis yang sedang diusir. Iblis mengaku, kamu anak Allah yang maha tinggi, tolong jangan siksa aku. Dan Yesus larang, diam kamu. Jangan cerita aku anak Allah. Setidaknya iblis kenal siapa yang sedang mengusir dia. Dan atas pengakuan iblis yang merasuki orang itu, dia sebut, kamu anak Allah yang maha tinggi, tolong jangan siksa aku. Tapi kok aneh? Yesus bilang, jangan cerita. Bukan Yesus tidak pede, enggak. Saya dapat informasi dari istri saya waktu dia baca penjelasan bapak-bapak gereja.
Yesus melarang iblis menceritakan tentang kebenaran. Kebenaran Injil, kabar baik harus disampaikan oleh murid-murid Yesus yang penuh oleh Roh Kudus, bukan dari mulut iblis. Jadi sekalipun iblis kenal siapa Yesus, kenal siapa penciptanya, tapi tolong diam kamu. Kamu tidak punya hak menciptakan siapa aku dan dakwah kemana-mana tentang aku, tutup mulut kamu. Nah, tapi ayat ini menegaskan iblis pun tahu siapa Yesus, bahkan dia ketakutan. Ya, prajurit-prajurit tahu bahwa yang mati digantung ini anak Allah. Tolong Bapak yang paling belakang. Matius 27 ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Kepala prajurit mengaku dengan ketakutan, ini anak Allah. Ya, tidak pun mengaku Yesus Allah. Filipus sida-sida dari Ethiopia percaya Yesus Allah. Karena sida-sida percaya Yesus adalah Allah, dibaptis. Marta mengaku Yesus Allah. Yohanes Pembaptis mengaku kamu adalah anak. Jadi mengenai Yesus adalah anak Allah, ini adalah ayat yang sama-sama diimani, dipercayai oleh kita dan para aliran sesat. Nah, bedanya apa Pak? Sama-sama percaya Yesus anak Allah. Nah, tunggu dulu. Bahkan Yesus beberapa ayat ngaku terang-terangan betul aku anak Allah. Jadi selain orang lain mengakui dia anak Allah, iblis mengaku dia anak Allah, Marta mengaku dia anak Allah, Filipus mengaku dia anak Allah, murid-murid mengaku anak Allah, prajurit mengaku dia anak Allah. Pengakuan Yesus sendiri dia ngomong secara eksplisit betul apa anak Allah. Tolong bacakan Lukas 22 Agus ayat 70. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Ini, kalau masih ingat jamnya habis Paskah, ini penggalan dari momen di mana Yesus ditanya oleh Imam Besar Kayafas, dituduh macam-macam, dia diam nggak jawab. Diolok apapun dia nggak jawab. Akhirnya Imam Besar tanya, katakan kepadaku sekarang, depan semua orang ya, apakah benar kamu adalah Mesias? Maksudnya Mesias yang dinubuatkan semua nabi, anak Allah yang mati. Tolong. Begitu pernyataan ini keluar dari mulut Imam Besar, baru dia ngomong. Yang tadi tuduhan, olokan, caci makian, dia diam dan jawab. Nubuatan nabi seperti domba yang telur di bawah bandian, dan membuka suaranya. Dipukul, disiksa, ditanya, dituduh, dan jawab diri. Tapi begitu Imam Besar tanya, katakan, apa kamu Mesaya, Mesias yang dinubuatkan para nabi? Apakah engkau anak Allah yang maha tinggi? Itu bilang apa? Engkau sudah mengatakan. Ini gaya bahasa Ibrani kuno maksudnya. Betul Pak Imam. Aku seperti itu. Akulah Mesias yang dinubuatkan semua nabi. Akulah anak Allah yang maha tinggi yang hadir di depan matamu. Dan atas pengakuan ini Imam Besar kok. Loh. Berani sekali orang ini ngaku bahwa dia adalah Mesias yang dinubuatkan semua nabi. Berani sekali dia ngaku bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Mau tunggu apa lagi? Mati. Langsung jubahnya di sebelah. Baca lagi Yohanes 10 ayat 36. Mbak yang di depannya Bapak yang paling belakang. Ibu, ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Sekali lagi, dia dituduh menghujat semua orang-orang gara-gara dia mengaku terang-terangan dari murid eksplisit, aku anak Allah. Nah, sekarang
kita belajar. Kenapa Yesus mengaku dari mulutnya ketok, betul aku anak Allah yang mati ini, anak tunggal Allah. Kok gara-gara pengakuan ini langsung menghujat Allah, mati semuanya? Kita belajar ya. Di dalam Alkitab, kata anak tunggal Allah atau putra Allah bentuk tunggal itu sinonimnya firman Allah. Ini Yohanes pasal 1:14, ini ayat hafalan. Biasanya kita mengingat ayat ini hanya frasa pertama, ayat inkarnasi. Firman itu telah menjadi manusia. Firman Allah yang kekal nuzul menjadi manusia. Kita hanya ingat, hafal, memahami ayat ini di frasa pertama. Ayat inkarnasi untuk kalau kita lagi perayaan Natal, ya kan? Kita kurang teliti baca frase berikutnya. Di frase berikutnya terjadi penjelasan yang sangat gamblang bahwa anak Allah itu sinonim sama dengan firman Allah yang kekal. Ya. Kalau baca, perhatikan kata gantinya. Karena kita tidak memperhatikan kata ganti, hanya menghafal, mengingat ayatnya, kita lupa mempelajari, melihat kata ganti di sini mengarah ke mana? Menuju kepada siapa? Kita lupa. Ya, saya baca pelan-pelan ya. Firman atau logos telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di antara kita maksudnya di antara manusia. Dan kita para manusia telah melihat kemuliaannya, kemuliaan sang logos. Ya. Nya di sini mengarah kepada subjeknya logos. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan sang logos, kemuliaan sang firman. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, ini merujuk kepada sang logos. Kemuliaan yang diberikan kepada sang logos, sang firman, sebagai anak tunggal Bapa. Baru nggak? Jadi anak Allah bentuk tunggal atau anak tunggal Allah, putra Allah bentuk tunggal, itu sinonim, nama kiasan dari firman Allah yang kekal yang menciptakan alam semesta. Paham? Malinga? Makanya kalau ada belajar teologi di buku-buku kristologi, mau tulisannya orang yang kuno-kuno, mau Theophilus dari Antioquia abad kedua, Cyprianus abad ketiga, Agustinus abad keempat. Kalau ngomong anak Allah, pasti di dalam uraian bukunya dia bilang apa? Firman Allah. Sinonim. Jadi ini adalah kata kiasan, kas Alkitab. Bahwa anak Allah itu sama dengan aku mengatakan firman Allah yang kekal. Nah ya. Nah karena itu, begitu Yesus mengaminkan aku adalah firman Allah yang kekal yang satu dengan Allah, yang menciptakan alam semesta. Loh. Berarti kamu yang menciptakan alam semesta. Konsekuensinya. Loh. Mati.